Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup F, sesi B3, akan menjelaskan mengenai modul mikrobiologi industri yang berjudul pengecatan jasa training. Pertama-tama, perkenalkan saya Halini Jayasiro, NPM 084, dan partner saya. Saya Sabtio Anindyo, NPM 084. Oke, mungkin langsung dimulai. Yang pertama yaitu dari prinsip pengecatan jasa training. Prinsip pengecatan jasa training sendiri ini terdiri dari adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari zat warnanya yang disebut kromogen. Terjadinya ikatan ion ini karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaannya. Berdasarkan adanya muatan ini, maka dapat dibedakan pewarna asam dan pewarna basah. Kemudian di sini pewarnaan atau pengecatan terhadap bakteri dibagi menjadi dua, yaitu pada bakteri hidup dan pada bakteri mati. Untuk pewarnaan pada bakteri hidup ini dilakukan menggunakan bahan warna yang tidak toksis, tetapi jarang dilakukan karena bakteri hidup sukar menyerap warna. Pewarnaan bakteri hidup dilakukan untuk melihat pergerakan bakteri serta pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan tetes gantung atau hanging drop. Kemudian pewarnaan terhadap bakteri yang sudah mati, biasa juga disebut dengan fixed stage, bertujuan untuk melihat struktur luar bahkan struktur dalam dari bakteri. Di sini biasanya bertujuan untuk memperjelas ukuran bakteri dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan, sehingga dapat diketahui sifat-sifat fisik dan kimia dari bakteri tersebut. Di sini kemudian tujuan dari dilakukan pewarnaan itu sendiri, yang pertama yaitu pewarnaan dilakukan untuk memperjelas bentuk, ukuran dari bakteri atau jasa training. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah identifikasi bentuk ukuran jasa training. Kemudian yang ketiga yaitu melihat struktur luar maupun dalam jasa training jika memungkinkan. Kemudian yang keempat yaitu mengamati reaksi jasa training terhadap pewarnaan. Dalam suatu proses pengecatan atau pewarnaan jasa training ada tahap yang dinamakan dengan fiksasi. Nah, fiksasi ini dilakukan dengan tujuan diantaranya yang pertama mematikan mikroorganisme dengan cepat tanpa menyebabkan perubahan bentuk dan struktur. Kemudian yang kedua yaitu melekatkan sel mikroba pada objek les. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan sifat reaktif gugus-gugus tertentu. Dan yang keempat mengubah afinitas atau daya ikat zat warna terhadap bakteri atau jasa training. Kemudian yang kelima yaitu mencegah otolisis sel, yaitu pecahnya sel yang dihasilkan oleh enzim itu sendiri. Fiksasi yang dilakukan pada percobaan di sini dilakukan melalui jalan pemanasan. Selanjutnya yaitu masuk ke jenis-jenis dari metode pewarnaan. Yang pertama yaitu metode pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ini pewarnaan yang dilakukan jika ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran sel bakteri dengan menggunakan pewarna tunggal. Pewarna yang dapat digunakan meliputi methylene blue, basic blue cyan, dan kristal violet. Di sini pewarna yang diberikan bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang dari bakteri itu. Semua pewarna tersebut dapat bekerja dengan baik pada bakteri karena bersifat basa dan alkalin atau kromoforiknya bermuatan positif. Sedangkan sitoplasma bakteri bersifat basofilik atau suka terhadap basa. Kemudian sehingga terjadilah gaya tarik antar komponen kromofor pada pewarna dengan sel bakteri yang menyebabkan bakteri dapat menyerap pewarna dengan baik. Dari pewarna yang telah disebutkan tadi, tidak ada kriteria khusus yang dipilih untuk menggunakan pewarna yang mana. Jadi pewarna yang telah disebutkan tadi seperti methylene blue, basic blue, dan crystal violet itu dapat digunakan
tanpa kriteria tertentu untuk di pewarnaan sederhana. Selanjutnya yaitu ada pewarnaan negatif. Di sini adalah pewarnaan jasa training dengan menggunakan pewarna asam. Contoh pewarnaannya yaitu nekrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama yang memberikan warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Pewarna negatif ini dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana. Contoh bakterinya yaitu seperti Spirochaeta. Warna yang dihasilkan pada pewarnaan negatif dapat terbentuk karena pewarna asam memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif yang juga dimiliki oleh sitoplasma dari bakteri, sehingga pewarna tidak dapat menembus atau berpenetrasi ke dalam sel bakteri karena negatif charge pada permukaan sel bakteri. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Satya. Ya, selanjutnya ada pewarnaan diferensial. Jadi pewarnaan diferensial itu mampu mendiferensiasi atau menggunakan bakteri sehingga bakteri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Untuk bakteri gram negatif ini adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Setelah proses decolorizer dan ditambahkan pewarna nimbal atau contrasting. Bakteri gram negatif ini memiliki tiga lapisan di sel. Lapisan terluar yaitu lipoposakarida atau lipid dan kemungkinan terkunci oleh alkohol, sehingga pada saat diwarnai dengan coklat akan berwarna merah. Komposisi selnya mengandung lemak dalam bentuk tinggi dan tipis. Lipid atau lemak tersebut akan terekstraksi saat pemberian alkohol sehingga memperbesar permeabilitas di sel. Kemudian untuk bakteri gram positif yaitu bakteri yang mempertahankan zat warna metil ungu proses pewarnaan gram, yaitu setelah diproses decolorizer dan ditambahkan pewarna nimbal atau contrasting. Bakteri gram positif ini memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Dinding sel bakteri gram positif memiliki kandungan lipid yang rendah, yaitu sekitar 1-4%. Pada bakteri gram positif, misalnya terdehidrasi dengan perlakuan alkohol, pori-porinya memperut sehingga daya rembes di sel dan membran menurun hingga pewarna saffron ini tidak dapat masuk ke dalam bakterinya sehingga selnya tetap berwarna ungu yang merupakan warna dari violet saat awal penambahan pewarna. Kemudian selanjutnya ada pewarnaan tanah asam, yaitu yang ada metode Zeniosan atau Hotstein. Jadi bakteri tanah asam akan berwarna merah karena menyerap pewarna pada mesin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan sel bakteri yang memiliki daya asam membuka sehingga pewarna dapat bergerak. Namun tidak dapat dilakukan dengan asam alkohol karena pada waktu normal lemak pada dinding sel bakteri kembali menutup sehingga ketika diwarnai dengan pewarnaan tadinya yaitu metilen warnanya tetap merah. Kemudian ada metode Kinougalbert atau Holstein. Jadi tidak perlu dilakukan dengan pemanasan karena pada pewarna ini tidak dapat alami dengan konsentrasi yang tinggi sehingga walau tanpa pemanasan menggunakan lagi komposisi pinol yaitu alkali, fenol, alkohol 90% dan aqueous. Dari pewarna tandingannya adalah gabet yang memiliki komposisi metilen blue 1,96%, alkohol murni dan aqueous. Sama seperti pada metode Zeniosan, bakteri tanah asam akan berwarna merah, sedangkan bakteri kejadian berwarna asam akan berwarna biru. Kemudian di sini ada pewarnaan khusus yang digunakan untuk melihat bagian tertentu dari suatu bakteri. Nah, di dalam pewarna khusus juga terjadi dibedakan menjadi bermacam-macam. Yang pertama ada pewarnaan spora, yaitu dalam proses pewarnaan sifat senyawa inilah atau asam rubicolinat yang dimanfaatkan untuk mewarnai
menggunakan warna tertentu. Metode Cipher Fulton yaitu hijau, malaksi, dan kain, dan metode warna satu mesin yang dipanaskan dengan negosiasi. Kemudian ada pewarnaan kapsul. Di sini pewarnaan kapsul 8 dengan menggunakan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Pewarnaan kapsul menggunakan pewarnaan ultraviolet dan copper sulfat sebagai struktur dan counter stain. Pada pewarnaan kapsul akan transparan dan langsung bakteri dan latar belakangnya akan berwarna biru, muda, atau pink. Kemudian ada pewarnaan granula. Jadi metode Neisser menggunakan pewarna Neisser A, Neisser B, dan Neisser C. Neisser A ini menggunakan bulan dan alkohol 90%, asam pekat, dan aqueous. Untuk Neisser B mengandung kristal violet, alkohol 96%, dan aqueous. Sedangkan Neisser C mengandung chrysothiodin dan aqueous. Kemudian ada pewarnaan flagella. Jadi prinsip pewarnaan ini adalah membuat organ tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan organ dalam jumlah yang cukup. Ada dua metode, yaitu metode Gray dan metode Lawson. Metode Gray ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan khusus. Kenapa kan? Kali ini kita bicara. Kemudian di sini ada hasil pengamatan. Kami mengamati dengan bahan yaitu bis, dengan medianya berupa media agar, dengan macam warna sebanyak 3, yaitu pewarnaan sederhana, gram, dan gel Nielsen. Ketiganya diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10x40. Untuk morfologinya sendiri untuk pewarnaan sederhana yaitu didapatkan berbentuk fokus, koloni, latar belakangnya berwarna merah muda, dan mikroba berwarna merah kehitaman. Untuk pewarnaan gram didapatkan yaitu berbentuk fokus, koloni, latar belakangnya berwarna kuning, dan mikrobanya berwarna ungu. Kemudian untuk pewarnaan Nielsen didapatkan yaitu berbentuk fokus, koloni, latar belakangnya berwarna putih, dan mikrobanya berwarna biru. Ya, mungkin itu tadi yang bisa kami jelaskan mengenai modul pengecatan data teknik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.